Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa kabarnya kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Kepada Naswa, silakan dipimpin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Daftar hadir sudah saya sematkan di kolom chat. Silahkan isi daftar hadir yang ada. Terima kasih sudah mengisi daftar hadir. Kemarin sudah saya sematkan, sudah saya upload ke Google Classroom. Di sini ada modul PPT, LKPD. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga dalam matematika wajib untuk kelas 12, yaitu geometri ruang, yakni jarak titik ke bidang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa? Jarak titik ke garis. Bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis? Dengan menarik titik yang tegak lurus terhadap garis lalu disesuaikan dengan perhitungan teorema. Apa sih yang akan kita tuju dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep jarak titik ke bidang dalam ruang. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang dalam ruang. Silakan, sudah saya sematkan link kuis untuk kegiatan pendahuluan ini. Yang belum, segera dikirim. Terima kasih sudah mengisi kuis. Kuis itu berisi pengantar materi yang akan kita bahas kali ini. Benda apa saja yang ada pada gambar tersebut? Meja. Meja. Yang mana yang termasuk bidang dari gambar-gambar yang tadi? Meja. Nah, apa itu bidang? Adalah permukaan datar dan dua dimensi. Sebuah bidang adalah analog dua dimensi dari titik 0 dimensi, garis 1 dimensi, dan ruang 3 dimensi. Yang mana yang terletak dalam bidang? Yang atas. Kalau yang ini yang bawah? Terletak di luar bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ada berapa? Ada 2. Titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Dan titik terletak di luar bidang. Jika seseorang di antara kalian bermain bola basket, bagaimana caranya menentukan jarak bola ke lantai? Bola tersebut terhadap lantai tadi kedudukannya bagaimana? Di luar bidang. Artinya, antara bola terhadap lantai ada jarak, gitu kan? Iya. Berarti kita dapat dong menentukan jarak titik atau jarak bola ke lantai. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Silakan kelompok kubus untuk mempresentasikan permasalahan yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila dari kelompok kubus akan mempresentasikan masalah 1. Gambarlah titik P yang terletak di luar bidang alfa. Tunjukkanlah kedudukan titik A, B, dan C pada bidang alfa. Titik A dan C merupakan titik sembarang pada bidang alfa, sedangkan titik B merupakan proyeksi titik P pada bidang alfa. Lalu, hubungkan garis-garis yang melalui titik P dan A, titik P dan B, titik P dan C. Gambarnya seperti ini. Garis manakah yang menurutmu mewakili jarak antara titik P dengan titik alfa? Mengapa? Menurut saya, garis yang mewakili jarak dari titik B ke bidang alfa adalah garis PB yang saya garis dengan spidol warna ungu. Garis PB sebab titik B merupakan hasil proyeksi titik P pada bidang alfa yang mana merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus terhadap bidang. Kesimpulan dari permasalahan ini, jarak titik terhadap bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus terhadap bidang. Titik A, B, dan C kedudukannya bagaimana terhadap bidang apa? Di dalam bidang. Saya Revalina dari kelompok 5. Yang pertama itu buatlah sketsa gambar 5 segi 4
T, A, B, C, D beraturan. Buatlah garis yang melalui titik T dan menembus bidang A, B, C, D. Yang ketiga, tentukan titik potong pada diagonal sisi AC dan BD, maka jarak titik T ke bidang A, B, C, D adalah panjang ruas garis. Jaraknya itu titik T ke bidang ABCD adalah panjang ruas garis TO. Yang keempat, jika diketahui panjang rusuk bidang alas AB sama dengan 8M dan panjang rusuk sisi TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TA sama dengan 9M, dapatkah kalian menentukan jarak antara titik T ke bidang ABCD? Dapat, karena dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Terus yang kelima, tentukan segitiga siku-siku mana yang akan digunakan untuk menentukan panjang ruas garis. Yang keenam, kemudian tentukan panjang ruas garis dengan menggunakan teorema Pitagoras. Gambarnya kayak gini. Yang pertama, AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan akar 128. AC sama dengan 8 akar 2M. Yang AO sama dengan 1/2 AC sama dengan 1/2 8 akar 2. AO sama dengan 4 akar 2. TO sama dengan akar TA kuadrat min AB kuadrat sama dengan 9 akar 9 kuadrat min 4 akar kuadrat sama dengan akar 81 min 32 sama dengan akar 49. Jadi TO sama dengan 7M. HP-nya jarak titik T ke bidang ABCD adalah 7 meter. Kesimpulannya, jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD adalah garis TO dengan panjang 7 cm. Jadi jaraknya 7 cm. Reva, sudah bagus, sudah bisa menghitung jarak dari titik ke bidang. Cuma tadi dalam menyampaikannya saja, saya anulir aja ya. Tadi kan kamu katakan bahwa TA, akar dari TA kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat. Jangan dikatakan min. Jadi TA kuadrat dikurangi AD kuadrat, jangan min ya. Ini kan operasi pengurangan. Perkenalkan, nama saya Fida Rizkian India dari kelompok Balok. Masalah 3. Yuni berkunjung ke sebuah pameran lukisan. Ada salah satu ruangan pada pameran tersebut berbentuk kubus yang dimisalkan kubus ABCD EFGH dengan ukuran luas permukaan ruangan 96 meter persegi. Dalam ruangan tersebut terdapat sebuah lukisan berbentuk segitiga yang dibentangkan dari titik A ke titik F dan titik H. Jika Yuni berada pada salah satu sudut ruangan, yaitu di titik C, berapakah jarak Yuni terhadap lukisan tersebut? Diketahui ruangan tersebut berbentuk kubus. Luas permukaan kubus 96 meter persegi. Berapa jarak di titik C terhadap segitiga tersebut atau bidang tersebut? Luas kubus atau luas ruangan sama dengan 96 meter persegi. Luas kubus rumusnya 6 kali S kuadrat. 96 sama dengan 6 kali S kuadrat. 96 dibagi 6 sama dengan 16 S kuadrat. S sama dengan 4 meter. Jarak titik C ke bidang AFH sama dengan jarak titik C ke garis AO. Jadi kita gambar segitiga ACO. Jarak AC sama dengan akar AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32. AC sama dengan 4 akar 2. Lalu untuk mencari jarak AO, pertama-tama kita cari jarak OH dulu. OH sama dengan 1/2 HF, sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2, sama dengan 2 akar 2. AO sama dengan akar AH kuadrat dikurang OH kuadrat, sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 32 dikurang 8 sama dengan 24. Jarak AO sama dengan 2 akar 6. Untuk mengetahui jarak CP, pertama kita cari jarak AP terlebih dahulu. AP sama dengan 2/3 AO sama dengan 2/3 kali 2 akar 6 sama dengan 4/3 akar 6. CP sama dengan akar AC kuadrat dikurang AP kuadrat sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat dikurang 4/3 akar 6 kuadrat sama dengan akar 32 dikurang 32/3. CP sama dengan 8/3 akar 3. Jarak titik C ke bidang AFH sama dengan jarak titik C ke garis AO, yaitu 8/3 akar 3 meter. Kesimpulan,
Menghitung jarak di titik C terhadap bidang bisa menggunakan perhitungan jarak dari titik C ke garis AO, yaitu 8/3 akar 3 meter. Saya ingin bertanya, adakah dari kelompok lain yang menjawab berbeda? Sama jawabannya tapi beda cara. Terus abis nyari itu udah dapet rumusnya, langsung nyari O. Terus cara nyari AO tinggal pakai Pitagoras. Ini sisi miring AH-nya kurang OH kuadrat, jadinya hasilnya AO sama dengan 2 akar 6 meter. Terus untuk mencari jarak CN, gunakan rumusan luas kesamaan dua segitiga. Segitiga yang digunakan adalah segitiga sama kaki OAC. Gambarnya seperti ini. Luas segitiga CAO sama dengan luas segitiga OAC. CAO itu berarti titik puncaknya ada di C, sedangkan kalau OAC itu puncaknya ada di O. Berarti ini masukkan rumus luas segitiga 1/2 alas kali tinggi sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Alas dari segitiga CAO itu AO, terus tingginya CN ini sama dengan alas dari segitiga OAC itu AC dikali tingginya OP. AO dimasukkan, ini jadi 2 akar 6, terus kali CN sama dengan AC-nya 4 akar 2, OP-nya 4. Terus 2 akar 6 CN sama dengan 16 akar 2. Terus pindah ruas, hasilnya jadi 8/3 akar 3 meter. Boleh menggunakan cara lain, yang penting tidak menyalahi dengan konsep dari matematika itu sendiri. Untuk Fida dan Nurul jawabannya betul, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau tadi Fida dengan menggunakan konsep garis tinggi di segitiga tersebut, kalau tadi Nurul menggunakan konsep kesamaan dari dua buah luas segitiga. Oke, gujur semua untuk kelompoknya Nurul dan kelompoknya Fida. Kesimpulannya, jarak titik terhadap bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tegak lurus terhadap bidang. Kesimpulannya, jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD adalah garis TO dengan panjang 7M, jadi jaraknya 7M. Hitung jarak di titik C terhadap bidang bisa menggunakan hitungan jarak dari titik C ke garis AO, yaitu 8/3 akar 3 meter. Sekarang saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi jarak titik ke bidang. Ya, sudah saya sematkan di kolom chat, bisa dibuka. Mantep nih, banyak yang dapat 100 ternyata. Alhamdulillah. Tadi dari sepintas ada beberapa yang sudah mengirim jawaban ya. Ternyata kalian menyimak sekali kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan dari kemarin asinkron sampai sekarang sinkron ya. Kegiatan pembelajaran ke depannya, seperti biasa nanti akan saya kirimkan link Google Form yang berisi dengan refleksi di grup kelas kita saja. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Masih jarak ya, yaitu jarak garis ke garis. Jangan lupa, kalian mengupload tugas kelompok yang tadi sudah kalian kerjakan ke dalam GCR. Seperti biasa, deadline-nya adalah tengah malam nanti. Dan untuk tugas individunya, seperti biasa, deadline-nya adalah 1 minggu dari sekarang. Kemudian, tidak bosan-bosannya, saya selalu mengingatkan untuk tetap terus bersemangat dalam belajar, dalam kondisi apapun, dan melalui media apapun. Kepada Naswa untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk menutup kegiatan kali ini, mari kita berdoa dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu.